Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Deris Arista dengan tema Tazkiyatun Nafs dengan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kepada Ustadz Deris kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan yang akan menambah pahala kita dan akan mengurangi dosa-dosa kita. Dan tempat di mana kita duduk, tempat kita berpijak, tempat kita berjalan tadi menjadi saksi di hadapan Allah tentang kebaikan yang kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan patut kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan di penghujung kehidupan kita. Kalau misalnya nih 40 tahun yang lalu, atau mungkin karena Bunda masih belum ada yang sampai 40 di sini ya, 25 lah ya. Mungkin 20 tahun yang lalu lah, gak usah kejauhan. Banyak salahnya, banyak dosanya, dan ternyata hari ini Allah mudahkan kita untuk ikut kumpul-kumpul di majelis ilmu, acara sholawatan, acara yasinan, ataupun acara silaturahim yang lainnya. Maka bersyukur. Kalau nanti ada yang membuat Bunda itu menjadi gak semangat dalam melakukan kebaikan, kan biasanya ada aja Bun, kalau kita mau melakukan kebaikan itu godaannya lebih banyak. Orang mau ngegibah, contoh Bu ya, godaannya banyak gak? Enggak. Buktinya lancar aja kalau udah gibah Bu ya. Dari pagi ketemu sore juga gak kerasa kalau gibah. Coba kalau mau pengajian, panjang Bu, asli panjang tuh godaannya kan. Nah terus kemudian Bunda udah rajin ke majelis ilmu, terus ada orang yang bilang wajar udah tua. Disangkanya orang semakin bertambah umur, semakin menjelang kematian, dan ketika mereka dekat dengan majelis ilmu dikatakan wajar. Kenapa? Udah kecium aroma kuburan katanya. Itu nggak wajar juga sebenarnya. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu di penghujung kehidupannya Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau misalnya hari ini Allah baru ngasih, kalau orang bilang ngasih hidayah, Bu, rajin pengajian, alhamdulillah Ustaz dapat hidayah. Dapat di mana? Ya Bu ya, orang hidayah dari awal juga udah dikasih sama Allah.
Jadi bukan berarti orang yang sudah semakin tua datang ke majelis ilmu dikatakan wajar, enggak juga. Tidak setiap orang itu dimudahkan, Bu. Dan kabar gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza ahabballahu bi'abdin, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ini sering saya sampaikan di sini, kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba, as-salah, maka Allah akan memberikan dia madu. Masih ingat, Bu ya? Jadi ciri kalau Allah mencintai seorang hamba itu Allah akan kasih dia madu. Faqila wa ma'assalah ya Rasulullah. Kemudian ditanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Nah, jawabannya di sini, Bu. Ini kabar gembira buat kita. Yuftahu lahu abwaba amalan sholih baina ladai mautihi. Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Jadi misalnya nih 10 tahun menjelang kematian, Allah bukain banyak pintu kebaikan. Dibukain pintu sedekah, dia masuk. Dibukain pintu pengajian, dia masuk. Dibukain pintu iftar jama'i, dia juga ikut. Pokoknya pintu-pintu kebaikan yang dibukakan, dia ikut masuk. Kan gak setiap orang, Bu ya, dikasih pintu kebaikan itu bisa masuk. Ada orang yang dari jauh cuma ngeliatin aja. Itu apa? Pengajian. Oh, udah gitu aja. Itu apa tuh? Acara bakti sosial. Oh, udah gitu aja, Bu. Nggak ikut gitu ya, nggak ikut berpartisipasi, nggak juga masuk. Maka bersyukur. Nah, orang yang sudah Allah berikan madu itu cirinya menjelang kematiannya Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan dan dia mudah melakukan kebaikan tersebut. Karena fitrah kita itu baik, Bu. Fitrah kita itu baik. Ibu kalau dikasih sesuatu maunya yang baik. Kadang ngasih orang juga pengennya ngasih yang baik. Pulang kajian sendal datang ke majelis taklim buruk, kalau pulang cari yang baik. Termasuk maling juga sama, Bu. Maling nih, dia seorang muslim dan dia maling misalnya, kalau ada 2 kandang, 1 kandang babi, 1 kandang kambing, mana yang diambil? Kambing. Kenapa? Kambing halal, Ustaz. Bayangin maling aja masih kepikiran, ya. Karena memang fitrahnya itu baik, paham ya? Dia akan cari kambing. Kenapa nggak babi? Babi haram katanya gitu. Dia pilih-pilih juga karena memang fitrah kita itu baik. Seriusan ini. Bunda senang dipuji atau senang dicaci? Dipuji. Enggak, Ustaz, saya tuh nggak haus pujian. Terus hari-hari saya minta dicaci, Ustaz. Nah, itu namanya cari perkara. Nggak ada, Bu. Fitrahnya manusia itu baik. Nah, di penghujung kehidupan kita Allah kembalikan ke keadaan fitrah itu udah bersyukur banget, Bu. Karena ada istilah tua-tua keladi. Makin tua makin pujungan. Ya. Gitu. Jadi udah bersyukurlah kalau sudah benar sudah, Bu, kalau sudah rajin taklim, rajin duduk-duduk, rajin silaturahim udah benar sudah itu. Tinggal minta sama Allah untuk bisa istiqomah sampai kematian insyaallah ya. Nah, hari ini para bunda sholihah kita akan melanjutkan kajian kita masih dari kitab yang sama, kitab Bidayatul Hidayah, dan masih berkenaan dengan penyakit hati. Kemarin kita sudah bahas tentang maksiat hati, Ibu ya, dengki dan riya kalau tidak salah ya. Pokoknya nggak usah ditanya, Ustaz. Nggak usah ya. Nggak usah ditanya. Kalau udah pengajian, Ustaz, semua isi kajian Ustaz di luar sini nih. Di luar kepala. Tinggal digoyang sedikit juga masuk itu materi, Bu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang dengki dan riya. Dengki dan riya. Dalam bahasa Indonesia, hasad itu diartikan sebagai dengki. Hasad itu apa? Dengki. Coba lihat nanti Bunda kalau buka Qur'annya di surah Al-Falaq aja, nggak usah jauh-jauh ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang dengki kalau dia sudah dengki gitu, Bu ya. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan, dengki itu berbeda dengan hasad. Tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia kita mengartikan hasad itu ya dengki sudah. Padahal kan tingkatannya masih ingat, Bu, ada iri, dengki, baru hasad. Ulangi, iri, dengki, hasad. Tiga-tiganya sama atau beda? Beda. Iri ini semua kita punya dan ini gak berdosa. Iri ini fitrah, Bu. Tahu fitrah? Bawaan orang. Ibu lahir juga udah bawa nih sifat iri kayak gini ya. Itu loh, Ustaz,
Kita lihat tuh anak-anak itu saking fitrahnya, dipegangin uang atau bayi itu nggak mau dilepas. Lah memang anak-anak memang kayak gini Bu ya, nggak mungkin gini lagi kasih gini lagi, nggak mungkin. Nih Bu, manusia itu jemaah sekalian dirahmatilah Allah, dia punya fitrah bawaan lahir. Seperti halnya kemarahan, itu fitrah Bu, nggak dosa. Udah saya jelaskan itu. Marah itu nggak dosa, ibu kecewa nggak dosa, ibu sedih nggak dosa, seneng juga nggak dosa. Itu namanya fitrah. Termasuk iri. Iri kalau ngelihat orang lain itu punya sesuatu yang memang ibu suka, itu nggak dosa. Contoh misalnya ibu iri karena ibu ngelihat tetangganya punya gantungan kunci yang baru. Karena ibu memang kolektor Bu ya, suka banget koleksi apa gantungan kunci. Nah tetangganya punya, beli di mana? Ada kemarin pasar baru. Mau juga nah yang kayak gitu. Mau juga nah yang kayak gitu. Itu dosa nggak Bu? Enggak. Karena memang ibu suka. Pokoknya iri ini, ibu akan iri terhadap sesuatu yang memang ibu juga suka. Ibu suka ngoleksi tas, ibu ya. Bahkan kalau mau beli kalau mau pengajian bingung pilih tas yang mana Bu ya. Bahkan ada harinya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Terus 1 bulan itu tasnya satu-satu. Nih Bu, ibu suka banget sama tas. Ngelihat tetangganya ke majelis taklim bawa tas baru. Bu cakep nu, beli mana? Di Batam kemarin. Nanti mau ke Batam juga pengen beli itu. Padahal nggak juga pergi ke Batam. Cuman pengen aja kayak gitu. Dosa nggak? Enggak. Nah justru yang aneh itu kalau orang nggak punya keinginan sama sekali Bu. Tawarin tas enggak, sendal enggak, motor enggak, rumah enggak, suami enggak juga gitu ya. Dan justru ini agak-agak gimana gitu. Enggak pasti punya lah rasa iri itu, tapi yang sesuai. Enggak ada ujug-ujug ibu nih enggak punya dasar melukis, enggak ada punya bakat melukis, enggak suka juga ngelukis. Ketika ngeliat lukisan yang bagus, ujug-ujug ibu pengen juga jadi pelukis, ada? Enggak ada, karena memang bukan passionnya ibu di situ. Nah. Iri ini nggak dosa, naik ke dengki. Nah dengki ini sudah harus waspada. Kenapa? Sekalipun dengki ini tidak membahayakan orang lain, tapi dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Ini dengki itu gambarannya gimana? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi tetangganya yang renovasi rumah, dia mikirin tukangnya. Gak bisa bayar tukang nanti itu. Ya walaupun gak bisa bayar tukang kan tetangganya yang bayar Bu ya. Sama seperti tetangganya beli mobil baru, alah paling kredit. Nah kalaupun kredit dia ikut ngangsur nggak? Enggak. Paling juga ditarik leasing. Lah kalaupun ditarik leasing mobil siapa? Mobil orang ya. Nah ini gambarannya orang yang dengki itu kayak gitu Bu. Tapi dia tidak merugikan orang lain. Dia hanya merugikan dirinya sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan orang yang dengki itu dia tidak bisa mendapati kebahagiaan dalam hidupnya. Gitu ya. Tidak bisa mendapati kebahagiaan dalam hidupnya. Nah di atasnya ada hasad. Allah tidak memerintahkan kita berlindung dari orang yang dengki, tapi Allah memerintahkan kita berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad kalau dia sudah hasad. Apa itu hasad? Bukan hanya tidak suka kebaikan itu Allah titipkan kepada orang lain, tapi dia berpikir bagaimana kebahagiaan itu dihilangkan dari orang lain. Itu jahatnya orang hasad. Makanya berlindung pada Allah Bu. Pokoknya punya yang baru-baru itu ibu paling tidak bacalah surah Al-Falaq. Punya motor baru baca dulu surah Al-Falaq. Punya mobil baru baca surah Al-Falaq. Punya rumah baru baca surah Al-Falaq. Punya suami baru Al-Falaq ya. Baik, para bunda yang solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau yang baru Bu ya. Baik. Nah itu namanya apa? Namanya hasad. Hasad tuh ngeri Bu ya. Kenapa? Karena orang yang sudah punya hasad itu biasanya mudah mengirimkan ain. Mudah mengirimkan ain. Jadi kalau ada orang yang hatinya tuh penuh dengan udah di atasnya dengki Bu, udah hasad banget sama orang, itu rumah bisa rubuh Bu. Itu orang yang tadinya gemuk bisa kurus, nggak apa-apa saya kena ain biar kurus, ya nggak gitu konsepnya ya. Kalau kurusnya kurus sehat nggak masalah, kalau kurus kering gimana? Dibilang ikan asin orang, dibilang orang nggak ikan asin, ya nggak gitu. Maksudnya itu kalau orang kena ain itu bahayanya lebih banyak dibanding maslahatnya. Nah orang tuh kalau kena ain tuh bahaya Bunda, nggak nafsu makan, tidur gelisah. Kan pernah saya sampaikan kalau Bunda dalam hari itu
Dari jam 2 nggak bisa tidur, udah baca Quran juga nggak bisa tidur, gelisah aja gelimpangan gitu ya, ke kiri ke kanan gitu aja, nyungsep nyungsang bahkan Bu ya, bahkan manjat dinding gitu ya, itu kesurupan namanya ya. Jadi kalau misalnya ibu sudah ngerasain model kayak gini dan ibu inget-inget hari ini ada nggak foto yang di share, coba dulu dicek dulu di HP-nya, adakah yang dibuat status dengan caption foto dia cekrek, captionnya apa, bidadari surga ibu jungan ya. Kayak gitu tuh. Coba dicek-cek dulu, ada nggak foto yang di-share hari itu? Ada mungkin, kalau nggak ada Ustaz, hari ini saya nggak ada foto. Nah, ingat-ingat ada nggak kalimat orang lain yang memuji Bunda? Mungkin karena pakai baju baru, atau mungkin pakai apa, jilbab baru. Ih, Masya Allah jilbabnya, gitu ya. Cakep banget Bunda. Ih, sambil gitu, suaranya diserak-serakin gitu Bu, sengaja ya, biar lebih dramatis gitu. Ih, Masya Allah Bunda, gitu ya. Pokoknya cantik banget. Nah, udah tuh, mulai tuh. Biasa aja. Nah, pujungan juga gitu. Nah, hati-hati, malam gelisah. Nah, berarti dimungkinkan terkena ain. Gimana caranya? Ambil air wudhu dengan sempurna, terus kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Bunda terserah mau sholat sunnah taubat boleh, mau sholat sunnah wudhu juga boleh. Habis itu banyakin istighfar, kemudian baca Quran, diniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Khawatir Bu, orang yang punya hasad itu depan kita itu Masya Allah baik Bu, tapi di belakang kita itu yang kita nggak tahu. Makanya kalau punya yang baru, upayakan untuk berlindung kepada Allah dengan membaca surah Al-Falaq. Oke, baik. Nah, itu sudah kita bahas kemarin, termasuk riya juga sudah. Ciri riya itu niatan awal itu sudah niatannya untuk orang. Kalau ibu misalnya pengen niat melakukan kebaikan, di awal sudah, ya Allah saya ikhlas banget, ya Allah pengen nyumbang, ya Allah saya ikhlas banget pengen bantu orang, ya Allah saya ikhlas banget pengen berbagi makanan. Itu niatannya udah bagus tuh Bu. Dalam perjalanan orang muji kebaikan kita gitu ya, kesolihaannya kita gitu, dipuji itu sama orang, terus kita ngerasa bahagia, itu bukan riya. Riya itu niatan awal. Ustaz, gimana kalau dia sudah di akhir terus dia ngerubah niatnya karena orang? Apakah itu riya? Enggak juga. Itu paling tidak itu dia berarti dia sudah jatuh ke dalam jebakannya syaitan, karena syaitan itu enggak mau Bu ngelihat kita ini punya pahala 100%. Paham ya? Jadi syaitan itu enggak mau misalnya Bunda sedekah pahalanya 100%. Paling enggak tuh ya 80, 60 gitu ya, atau 50. Paling enggak ya sedikit lah dapatnya. Contoh nih, Bunda pengen ngasih orang bukaan. Bukan puasa nih, udah niat, ya Allah ini untuk engkau. Ya Allah saya niatkan ini untuk engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Udah nih pergi ke masjid. Karena Bunda ngasih yang terbaik gitu di antara yang bukan yang lain gak baik. Maksudnya paling kelihatan lah ya, beda, mewah dan seterusnya. Orang muji, Masya Allah Bu. Cuman ibu yang ngasih roti model kayak gini. Nah, dalam hati ada perasaan, gue nih gitu ya. Iya sih, jangan otak-otak. Malah cuma tahu isi gitu ya. Ada perasaan kayak gitu tuh. Nah, bukan berarti pahalanya hilang semuanya, enggak. Paling tidak ibu akan berkurang. Kenapa? Karena ada ujub di situ. Merasa dirinya itu takjub terhadap kebaikan diri sendiri. Tapi pahalanya hilang? Enggak. Yang hilang dan enggak punya pahala itu kalau niat sedari awal untuk manusia. Ibu mau ngapain? Mau ngasih bukaan buat orang puasa? Buat apa? Ya biar orang lihat lah. Nah, memang dari awal sudah tujuannya untuk orang. Ustadz, saya tuh sering loh Ustadz kalau ngasih orang kebaikan itu atau ngasih apa aja, pas dipuji itu ada perasaan senang-senangnya gitu Bu ya. Kayak ada manis-manisnya, kayak minuman gitu Bu ya. Nggak usah sebutin minumnya, ini beda soalnya. Tahu Bu ya, yang ada manis-manisnya itu. Nggak usah disebutin mereknya ya. Kayak ada bahagia banget gitu Ustadz. Itu riya bukan? Bukan, itu hadiah kebaikan dari Allah. Jadi kalau ibu habis melakukan kebaikan, dapat pujian dari orang, terus ngerasa bahagia, itu bukan riya, tapi adalah hadiah. Ustadz kasih hadisnya biar kita tenang. Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kalau kamu nih hatimu itu merasa bahagia setelah melakukan kebaikan, dan hatimu merasa sempit setelah melakukan keburukan, fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita merasa bahagia habis melakukan kebaikan, itu berarti hadiah dari siapa? Dari Allah buat kita bahagia. Kan saya sering ngasih contoh tuh, ada orang jualan kerupuk. Berapa ini? 2.000-an, kita kasih 5.000. Gak usah diangsul, bawa aja. Ih makasih loh Bu ya. Ih bahagia gak kita digituin?
Bahagia padahal cuma berapa? 1000. Kita ngasih lebih berapa? 1000. Ya Allah, udah bahagia betul. Nah, itu kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Termasuk pujian. Pujian juga sama, Bu. Makanya saya pernah menyampaikan pujian, cacian, dan apa satu lagi? Ember jatuh. Saya ulangi. Pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama. Sama apanya Ustadz? Sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Ya, sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Pujian Allah izinin sampai ke telinga kita, berarti Allah sayang sama kita. Cacian juga sama, Bu, nyampe ke telinga kita, berarti Allah juga sayang sama kita. Termasuk suara ember jatuh juga adalah atas izinnya Allah sampai ke telinga kita. Baik. Nah, berarti hari ini kita masuk ke penyakit hati yang selanjutnya, yaitu apa? Al-ujbu wal kibru wal fakhru. Ini sama aja, Bu, diartikan sama, intinya sombong, membanggakan diri dan merasa diri lebih besar. Sombong, bangga diri gitu ya, terus kemudian merasa diri besar. Kan 3 saja, Bu, ya, kalau tidak khilaf ini penyakit hati yang beliau sampaikan. Dengki, ria, dan sombong ini, Bu. Sombong. Wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru. Adapun kata beliau ini bangga diri, sombong, sok besar itu, fahuwa adda'ul udhah, yaitu penyakit yang kronis. Kalau boleh dikelaskan, Bu. Ibu tahu kanker, Bu, ya? Ada kanker stadium 1, 2, 3, 4. Ini sudah stadium 4 lah. Kalau ada orang sudah punya perasaan bangga diri, sombong, merasa diri lebih besar gitu ya, itu seorang itu sedang kena penyakit yang kronis. Apa cirinya? Wa huwa nadhrul 'abdi ila nafsihi bi'ainil 'izzi wal isti'zam, yaitu pandangan seseorang kalau dia melihat dirinya itu mulia. Kalau dia melihat dirinya itu apa? Mulia, dan dia pengen mendapatkan pujian dari orang. Kalau hanya gini misalnya nih, saya ini baik, tapi nggak juga ngarepin kebaikan dari orang, jadi ngerasa aja gitu. Ini kalau orangnya ujub nih gambarannya, orang yang punya penyakit ini adalah dia kalau ngelihat dirinya itu perfect, dan dia pengen mendapatkan pujian itu dari orang lain. Tapi kata beliau, wa nadhruhu ila ghairihi bi'aini dzulli wal istihqar. Kalau ngelihat orang lain itu hina, ngelihat orang itu rendah. Jadi ciri orang yang punya penyakit ini adalah kalau dia ngelihat dirinya itu merasa dirinya mulia, tapi kalau ngelihat orang lain itu bawaannya, alah cuma gitu. Berapa gajinya, Bu, suaminya? Cuma 25 juta, cuma 25. Suami saya dong, gitu. Ibu udah lama pengajian? Ya alhamdulillah sudah jalan 5 tahun. Baru 5 tahun aja disebut. Lah kan ibu yang nanya tadi, Ibu, ya. Saya dari lahir udah pengajian. Bayangin coba, ini orang ujub ya. Dari lahir dia diajiin sama mamanya lah, bukan dia ikut pengajian. Kemana-mana mamanya ikut pengajian gitu ya. Bu, namanya orang ujub takabur model-model kayak gini nih. Dia kalau melihat dirinya itu sempurna, kalau melihat orang lain itu cacat. Nah, kalau misalnya kita hari ini ngerasa baru segitu, alah cuman gitu aja. Nah, itu kita sudah punya penyakit yang satu ini. Dan penyakit ini kata beliau adalah penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis. Maka kalau kita sudah mulai ngelihat orang lain dengan pandangan menghinakan, ngelihat orang lain itu kayak nggak ada apa-apanya, ngelihat diri sendiri itu sempurna gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah terjangkit penyakit yang seperti ini. Wa natijatuhu, maka setelah orang punya penyakit yang model kayak gini nih, singkatnya, wa natijatuhu 'ala lisani ayyaqula, orang seperti ini akan mudah dia mengatakan ana wa ana, saya. Pokoknya saya. Nah, jadi kalau ada orang sudah terbiasa mengucapkan saya, nah berarti sudah mulai terjangkit ujub, takabur, dan merasa sok besar. Kama qala iblisul la'in, sebagaimana iblis laknatullah itu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Nah, sudah mulai nih. Pokoknya kalau sudah selalu bilang saya, kalau bukan karena saya,
Ibu tahu hujan kenapa? Karena saya. Ngerinya hujanmu, bayangin coba. Ibu tahu jalanan itu macet. Karena saya juga gitu ya. Ibu tahu tuh Balikpapan sudah maju kayak gini. Karena siapa? Karena saya. Nah udah mulai itu Bu. Itu sudah mulai terjangkit. Ibu tahu pengajian ini bisa berjalan. Karena siapa? Karena saya. Wih ngeri sudah itu. Nah berarti kalau sudah mulai model kayak gini, hati-hati. Jangan-jangan kalau tes DNA nyambung di sini nih. Ke siapa? Ke iblis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan. Wa samratuhu fil majalisi at-tarafu'u wa taqaddumu wa talabut tasadduri fil mahafili. Nah, orang yang seperti ini biasanya kalau lagi kumpul pengen yang paling tampil. Si paling tampil, tahu ya? Pokoknya kalau sudah dalam acara, pokoknya dia pengennya selalu yang paling, bukan berarti orang yang paling tampil kita sebut sebagai orang yang ujub, bukan. Maksudnya itu nggak bisa banget kalau kita ngasih masukan ditolak, kalau kita ngasih saran nggak mau, kita ngasih koreksi aja dia merasa tersinggung. Nah itu ciri-cirinya model-model kayak gitu. Dia pengennya tuh bersinar sendiri, yang nggak mau orang lain tuh ikut bersinar. Nah orang yang seperti ini, kata beliau, wal mutakabbiru huwallazi in wa'idha anifa, orang seperti ini kalau diberikan kalau dia diperingatkan dia enggak. Nggak boleh gitu. Sudah apa sih kamu itu? Bu, coba jangan gitu. Kamu udah lama pengajian? Ya enggak sih Bu, sudah diam aja. Ngeri Bu, kayak gini nih. Wa idza wa'adha an nafa, kalau dia itu dikasih nasihat. Kalau dikasih nasihat dia kasar Bu. Ibu kasih dia nasihat. Terus dia bilang apa? Sudah-sudah nah, enggak usah nasihatin saya. Pokoknya kalau kita ngasih sesuatu kebaikan dia akan menolak. Itu ciri orang yang sombong tuh kayak gitu. Wa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbirun, dan siapapun orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain maka dia adalah orang yang sombong. Itu sudah kaidahnya sudah Bu. Kalau ada orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain maka dia sudah terjangkit penyakit sombong ya. Nah, para bunda yang solihah, terus gimana Ustadz biar kita nggak sombong? Kan gitu ya. Kan di awal pembahasan kitab kita ini saya sampaikan dalam kitab ini menarik. Kenapa menarik? Beliau itu ketika menyampaikan nggak langsung ujuk-ujuk kamu gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gitu. Enggak. Tapi diterangin dulu nih, seperti kemarin kita bahas tentang 7 anggota tubuh yang bisa mengantarkan orang itu ke neraka jahanam. Nggak langsung kan, bab tangan, janganlah kalian mendolimi orang lain dengan tangan. Nggak ada. Justru dijelasin dulu tangan itu diciptakan untuk meringankan beban, untuk meringankan beban orang lain. Mata juga sama, mata itu untuk bisa melihat hal-hal yang baik, untuk bisa melihat kekuasaan Allah supaya kita berjalan tidak kesulitan. Kan gitu Bu ya. Dijelasin dulu baru kemudian larangannya ini. Sama dengan beliau. Dalam kitab ini disebutkan tadi nih, ada penyakit yang namanya penyakit sombong, ujub, takabur. Nah supaya kita nggak sombong gimana? Dilatih. Gimana latihannya? Gini latihannya. Fa in ra'aita sogiron fakulta. Kalau engkau melihat anak kecil, maka katakan. Baik dikatakan langsung ataupun katakan kepada diri sendiri. Apa perkataannya? Hadza lam ya'sillaha wa ana asaitu. Ya Allah, keren banget nih orang. Kenapa? Dia ini belum bermaksiat kepadamu, sedangkan aku ini sudah bermaksiat kepadamu. Jadi ngelihat anak kecil itu ngelihatnya bukan lagi ngelihat pahalanya banyak atau sedikit, tapi memang anak kecil itu nggak punya dosa. Jadi kalau ngelihat anak kecil itu masya Allah, nah kamu itu mau model kayak manapun itu belum ada catatan dosanya. Sedangkan saya ini di usia yang seperti ini pasti sudah banyak dosanya. Fala syakka annahu khairum minni. Ini nggak diragukan lagi dia lebih baik dari saya. Intinya kalau ibu ngelihat yang lebih muda dari ibu, misalnya ibu 25 ngelihat orang yang masih 15 tahun nih ya, ibu bilang gini, ya Allah dek, walaupun dia melakukan kesalahan nih, ya Allah dek, pasti dosamu itu lebih sedikit dibanding dengan dosa saya. Pasti kebaikanmu juga sama gitu ya, kebaikanmu pasti lebih banyak dibanding kebaikan saya. Gitu Bu ya. Jadi kalau melihat anak kecil itu, apalagi anak yang belum usia akil balik, kita katakan kepada diri sendiri ini saat ngelihat anak-anak, ya Allah, nah, kamu itu belum punya dosa, sedangkan saya punya dosa sudah. Coba anak kecil itu. Misalnya ada anak usia 4 tahun.
Dia ngelempar bapaknya pakai panci mama yang belum lunas. Biar lebih dramatis Bu ya, kalau misalnya anak lempar panci bapaknya kan biasa aja. Kalau ada anak lempar panci muka bapaknya itu pakai panci mamanya yang belum lunas, kira-kira si anak 4 tahun ini dosa nggak? Enggak. Ada catatan dosanya? Nah, tapi si anak salah nggak? Salah. Baik. Anak melakukan kesalahan, tapi uniknya bagi anak yang belum masuk usia akil balik itu belum ada dosanya. Makanya pantang betul lisan kita mengatakan, kamu mau jadi anak durhaka? Enggak boleh. Dasar kamu nak ya, itu dosa. Enggak. Anak-anak itu belum dibebani dosa. Nah, kalau ngelihat anak yang model seperti itu, jangan katakan kamu dosa loh. Nah, enggak ada. Memang enggak ada dosanya. Malaikat aja belum nyatet. Misalnya ibu lagi tidur dikencingin sama anaknya. Dikencingin di muka persis memang di sini. Tapi anaknya masih 3 tahun. Dosa enggak anaknya? Enggak. Salah enggak? Ya salah. Dia kencing bukan pada tempatnya. Tapi berdosa enggak? Enggak berdosa. Nah, kalau melihat anak kecil itu gitu, Bu. Cara kita untuk apa? Untuk bisa mengobati penyakit hati, ujub, takabur, sombong ini dengan apa? Kalau melihat anak kecil, nah Masya Allah, engkau belum punya dosa nih, sedangkan saya banyak dosa. Pasti engkau lebih baik dari saya. Gitu, Bu. Supaya tidak mengatakan saya lebih baik dari kamu. Itu cara terapinya. Kalau bertemu dengan anak kecil. Wa in ra'aita kabiran, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua gitu ya, maka katakan juga apa perkataan kita, hadza qad abadallaha qabli, orang ini sudah terlebih dahulu beribadah sebelum saya. Gitu, Bu. Ini orang ini keren. Kenapa? Dia sudah terlebih dahulu ibadah sebelum saya. Sudah terlebih dahulu banyak kebaikannya sebelum saya. Sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan sebelum saya. Fala syakka annahu khairum minni, dan tidak diragukan lagi dia itu lebih baik dari saya. Gitu. Ini untuk melatih kita supaya tidak mengatakan saya lebih baik dari dia, tapi katakan dia lebih baik dari saya. Anak kecil juga sama, kamu lebih baik dari saya. Melihat orang yang sudah lebih dewasa dari kita, kamu juga lebih baik dari saya. Kenapa? Kamu sudah lebih dahulu taat. Saya ini baru-baru aja. Kamu sudah terlebih dahulu sujud kepada Allah. Saya ini baru-baru aja, gitu Bu ya. Jangan dibalik. Ngelihat anak kecil, Allah rajin sholat, belum ada juga itu pahalanya. Kalau ngelihat anak kecil garang, Bu. Mau ngapain nak? Ngaji. Allah, belum ada juga catatan pahalanya, belum akil balik. Tapi kalau ngelihat yang tua, pasti dosanya lebih banyak dibanding saya. Kenapa kamu lebih tua? Gitu. Ya sih saya juga salah, tapi dia lebih duluan salah. Coba bayangin orang kayak gini nih. Itu merasa dirinya lebih baik dari dia. Gitu Bu ya. Jadi cara untuk menterapinya supaya kita ini tidak selalu mengatakan saya lebih baik dari dia, maka saat bertemu dengan orang yang tua kita katakan apa? Engkau lebih baik dari saya. Kenapa? Karena engkau sudah terlebih dahulu mengenal Allah, sudah terlebih dahulu taat kepada Allah dibanding dengan saya. Wa in kana aliman, kalau bertemu dengan orang yang pintar. Kalau tadi kan anak kecil, orang dewasa, ini orang yang pintar, orang yang alim. Maka katakan juga hadza qad utiya ma lam uta, orang ini Masya Allah keren banget. Kenapa? Allah berikan dia sesuatu yang Allah gak berikan kepada saya. Gitu. Allah berikan dia sesuatu yang Allah belum berikan kepada saya. Kita kan lihat Bu ya, ada ustaz-ustaz cerdas betul di Indonesia ini. Kita ngeliat ustaz ada hidayah. Begitu Bu ya. Halamannya tahu. Saya yakin tuh celana-celana apa dalam anak-anaknya juga dia hafal betul nomornya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau tanggal pernikahan udah pasti hafal betul. Sama kitab juga hafal. Nah, orang seperti ini kita akan mengatakan apa? Ya Allah, dia keren betul. Kenapa? Karena engkau memberikan dia sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Gitu, Bu. Supaya kita ini tidak mengatakan saya lebih baik dari orang lain, ya. Wa balagha ma lam ablughu, dan dia sudah sampai pada derajat yang saya belum ada di sana. Orang menyebut dia orang pintar, orang alim, orang baik. Ya Allah, saya belum sampai ke sana. Gitu, Bu. Itu cara untuk kita merendah. Ya, merendah apa? Rendah diri atau rendah hati? Rendah hati ya, bukan rendah diri. Wa alima ma jahiltu, ya Allah, aku tahu ini saya ini bodoh. Aku tahu saya ini bodoh. Bu, kalau ada orang bilang kita ini bodoh, boleh marah nggak? Boleh nggak marah? Ya boleh aja Bu, tapi jangan sampai punya perasaan dendam.
Apalah kalau tersinggung mungkin lah ya di awal kita tersinggung. Makanya Nabi menyampaikan as-sabru fi sadamatil ula. Kesabaran itu pada benturan yang pertama. Ibu misalnya dapat benturan pertama dan ibu bisa sabar, nah itu beneran sabar. Tapi kalau ibu udah kena musibah, kemudian nyaci maki gitu, habis itu kemudian ibu tenang dan mengatakan astagfirullahaladzim ya Allah saya sabar, itu bukan sabar. Sabar itu ketika benturan pertama. Nah, kalau orang bilang gini, ibu ini bodoh betul, udah terimain aja bu, terimakan, karena memang kita ini bodoh. Ada di sini yang tahu segala hal? Ada? Gak ada. Ustaz tahu segala hal? Nggak juga. Gitu bu ya. Jadi kalau orang bilang ibu ini bodoh, udah istighfarin aja. Istighfarin aja. Suatu hari ada datang seorang murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wahai Imam, si fulan ini mengatakan tentang dirimu, kamu itu punya kekurangan ini, seperti ini, terus aja ceritain keburukan itu. Kekurangan Imam Syafi'i menurut orang itulah yang benci dengan Imam Syafi'i. Apa beliau berdoa? Ya Allah, jika tuduhan-tuduhan itu benar, misalnya saya dikatakan sombong, saya dikatakan nggak tahu diri, saya dikatakan orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui apapun, ya Allah kalau memang tuduhan-tuduhan itu benar, ya Allah maafkan saya. Kita dibilang orang nih, dasar nggak tahu diri, dasar nggak tahu terima kasih, dasar orang yang suka ngelupain jasa orang lain gitu ya. Terus sampai itu ke telinga kita bilang apa? Ya Allah, kalau memang tuduhan-tuduhan apapun yang dikatakan itu benar, ya Allah maafkan saya. Tapi ya Allah, kalau ternyata tuduhannya salah, saya nggak sombong, saya juga nggak bodoh seperti apa yang dia sampaikan, gitu ya. Kita kan mau ikut nyumbang nih, misalnya nih mau nyumbang tenaga, ngerewang, saya masak dagingnya, alah bodoh kamu tentang ilmu itu, gitu. Digituin bu, langsung refleks mungkin dia nggak sengaja ngomong, udah nggak usah sakit hati. Tapi gimana yang harus kita lakukan? Ya Allah, kalau sekiranya yang diucapkan itu salah, ya Allah maafkan dia, gitu bu. Kalau kita nih ya Allah, kalau misalnya yang dikatakan itu salah, ya Allah hukum dia dengan seberat-beratnya, itu sadis bu, jangan. Maafin aja, ya Allah kalau itu benar maafkan saya, kalau itu salah maafkan dia. Itu supaya apa? Supaya kita ini bebas dari penyakit hati yang model kayak tadi. Nanti ibu dibilang bodoh nggak terima, ibu dibilang nggak bisa masak, ibu nggak terima. Akhirnya apa? Aku lo bisa. Nah akhirnya ujung-ujungnya saya lebih baik dari dia. Gitu. Jadi kalau ada perkataan orang yang nggak benar, kita doa apa bu? Ya Allah maafkan dia. Gitu ya. Double manfaatnya. Apa manfaatnya? Misalnya ibu difitnah orang atau dikatakan orang nggak sesuai dengan keadaan ibu. Keutamaannya dua. Kalau ibu doa sendiri nih, ya Allah gitu ya, ya Allah. Pokoknya ya Allah saya mohon ampun deh, saya mohon ampun. Dan ya Allah saya maafkan dia. Itu biasa aja. Dapat memang bagus juga dapat doa, dapat kebaikan sebagai orang-orang yang memaafkan. Tapi kalau kita meminta maaf untuk dia, berarti kan kita secara nggak sadar kita udah maafin kan bu ya? Gak mungkin kalau kita nggak maafin bisa mendoakan kebaikan buat orang, nggak mungkin. Jadi keuntungannya dua, satu kita sudah bisa memperoleh pahala memaafkan orang lain. Yang kedua kita mendapatkan doa yang sama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin mu'min", tidaklah seorang hamba mukmin yad'u li akhihi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, illa qalal malak, kecuali malaikat akan berkata, laka bimithlin, untukmu doa yang sama. Jadi ketika kita bilang gini, ya Allah, kalau sekiranya tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang itu yang disampaikan tidak benar, ya Allah perkenankan untuk Engkau memaafkan dia ya Allah, gitu. Maka malaikat juga akan berdoa, ya Allah sekiranya ada omongan yang gak benar dari orang yang sedang doa ini, ada ucapan yang buruk yang dikeluarkan oleh orang yang sedang berdoa ini, maka ampuni juga orang yang sedang berdoa ini, gitu bu ya. Jadi dapat double pahalanya, pahala memaafkan orang lain dan pahala mendoakan kebaikan untuk orang lain. Baik, selanjutnya wa in kana jahilan, kalau ketemu orang bodoh. Nah ini dia bu. Kalau tadi kan ketemu orang pintar nih, taruhlah kita sama-sama pintar nih, kita nih sama-sama di pengajian yang sama, ibu itu di pengajian yang sama, jadwalnya juga sama, seminggu 7 kali pengajian, sama-sama lomba-lomba bu ya, seminggu itu sampai full betul pengajian, isinya apa? Pengajian semua.
Ada yang sehari kayak minum obat Bu ya. 3 kali pengajian. Siang pengajian, duhur pengajian, asar pengajian, malam pengajian. Seperti yang sudah saya kasih contoh, seorang suami minta, Bu, ayah lapar, bunda pengajian. Udah siang tuh udah pucat betul muka suaminya. Bu, ayah lapar, ayah, bunda lagi pengajian. Masih pengajian belum pulang Bu dari pagi itu. Udah sore nih, udah lapar banget, Bun. Sudah ke Bu pengajian? Masih ada ayah, bunda masih fisabilillah. Wih ngeri Bu dia. Bukan lagi pengajian, bunda lagi mana? Fisabilillah. Sampai maghrib Bu. Bu, bunda masih fisabilillah. Betul ayah, bunda masih fisabilillah. Mudah-mudahan syahid kata si ayah. Enggak ayah, bentar lagi pulang katanya. Doain syahid gak mau juga ternyata ya. Ayah ini bunda udah mau pulang ayah katanya gitu. Doain syahid Bu mau. Kan syahid fisabilillah itu namanya doain cepat meninggal Bu ya. Enggak ayah, ini bunda udah mau pulang katanya. Gitu Bu. Nah, para bunda yang salihah, ini kalau kita ketemu sama orang bodoh nih. Kalau tadi kan sama-sama pinter nih, kita tetap mengatakan dia lebih baik dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya gitu. Nah, sedangkan saat kita bertemu dengan orang bodoh, maka katakan juga, hadza qad asallaha bijahlin. Orang kayak gini nih, kalaupun dia bermaksiat pasti karena nggak tahu. Kita ngelihatnya ada orang. Ibu sering ngelihat ada orang yang kalau sholat dia pakai mukena, kalau dia pengajian dia pakai jilbab. Kalau di rumah hari-hari jilbabnya jilbab ala ruko. Apa ala ruko? Pagi buka, sore tutup, ya. Nah, gitu. Jadi buka tutup gitu ya. Jadi jilbabnya buka tutup. Bukan berarti kita meremehkan, enggak juga. Itu dia sudah separuhnya aja udah keren banget gitu ya. Bukan berarti pakai jilbabnya separuh gini, bukan. Maksudnya dia separuh pakai, separuh enggak, itu udah masya Allah lah gitu. Perjuangan dia udah keren sebenarnya. Nah, dan dia memang jarang pengajian. Dan dia nggak tahu, kadang juga melakukan kesalahan yang dia nggak tahu. Nah, kita mengatakan gini Bu, bukan mengatakan ya Allah kasihan dia ya, nggak kayak saya. Nah, udah mulai nih, saya tidurnya aja pakai mukena. Widih ngeri ya. Ya nggak segitunya juga Bu, kalau di rumah ya nggak saya juga tutup aurat. Suami juga tuh halal melihat auratnya ibu. Ini saking solihahnya ceritanya Bu, yang ngeliat orang itu kayak gitu. Bu, ibu jangan pakai jilbab ya. Anu agak panas sih kalau pakai jilbab. Saya loh Bu di rumah ke kamar mandi aja saya pakai hijab. Widih ngeri. Saya tidur aja pakai mukena Bu ya. Itu bukan tidur pakai mukena, ketiduran pas sholat gitu ya. Ini orang tuh ada aja. Nah, maka para bunda yang solihah nggak gitu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Kita katakan gini, kalaupun ternyata dia ini masih buka tutup gitu ya auratnya, kita katakan ya Allah, dia ini model kayak gini, pasti dia melakukan kesalahan itu karena memang dia bodoh. Bukan berarti kita mengatakan dia bodoh beneran nggak tahu, bukan. Maksudnya karena kebodohan, karena kejahilan lah. Memang jahil itu artinya bodoh sih Bu, mau diapain juga ya memang bodoh lah. Maksudnya nggak mau, itu susah ya, jahil itu memang bodoh lah. Apa artinya yang lebih halus apa Bu kira-kira? Karena nggak tahu deh Bu ya. Ya Allah, dia ini melakukan kayak gitu pasti. Kurang pintar Bu ya. Nah, Bu, belum tahu ilmunya. Ya karena dia belum tahu ilmunya ya Allah. Sedangkan saya kalau saya lepas jilbab saya udah tahu ilmunya. Gitu Bu ya. Paham Bu ya? Jadi kalau ada orang misalnya orang jahil itu, orang yang kurang tahu ilmunya dan dia melakukan kesalahan, kita akan bilang kayak gini nih, supaya apa? Membuat hati kita lembut. Ya Allah, dia itu melakukan kesalahan, pasti kan tidak tahu. Sedangkan kalau saya nekat melakukan itu, saya udah tahu, pasti dosa saya banyak. Gitu Bu caranya. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku ini ketika melakukan kemaksiatan itu karena saya tahu kalau dia itu melakukan keburukan karena dia belum tahu. Sedangkan saya melakukan keburukan itu karena tahu. Ya Allah maafkan saya. Gitu jadinya. Bukan mengatakan ya Allah saya ini sudah pengajian, ya wajar lah nggak bermaksiat. Coba lihat dia itu maksiat hari-hari, nggak tahu loh terima nggak kalaupun dia tobat. Waduh ngeri itu. Jangan ya. Nah, fahujjatullahi alayya akadun wa ma adri bima yahtamuli wa bima yuhtamulahu. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, kita di ujung-ujung akan mengatakan gini, ya Allah, saya nggak tahu engkau menutup hamba ini usianya model kayak mana. Dan saya juga nggak tahu engkau akan menutup kehidupan dia itu seperti apa. Jadi supaya apa? Supaya kalau melihat orang bermaksiat tuh nggak langsung ujuk-ujuk
Padahal dia muslimah, kok bisa ya nggak pakai jilbab? Ibu hari ini pakai jilbab, siapa yang menjamin ibu 5 tahun lagi masih tetap dengan jilbabnya? Belum tentu. Ibu ngeliat ada orang lain melakukan keburukan hari ini, siapa yang tahu ujung-ujungnya dia malah lebih baik dari kita kan? Nah, maka yang terbaik itu adalah kalaupun dia melakukan kesalahan, ya Allah, mungkin dia melakukan kesalahan kayaknya karena nggak tahu deh. Husnudzon dengan suudzon berpotensi salah yang mana, Bu? Suudzon. Ibu husnudzon nggak dosa, Bu. Husnudzon itu nggak dosa. Sekalipun salah husnudzonnya. Saya ulangi ya. Husnudzon itu tidak dosa sekalipun salah. Contoh nih, ada orang nggak pakai jilbab. Ya Allah, mungkin dia lupa nggak pakai jilbab. Ternyata dia nggak lupa, memang sengaja. Ibu dosa nggak? Enggak. Tapi kalau ibu suudzon kayak gini, ya Allah, udah kafir kayak itu orang. Allah. Pertama tuh, dia muslimah nyata, orang dia masih sholat, terus kita bilang apa? Karena seuzonnya kita saking gemesnya sama orang, udah kafir kali dia. Nah, akhirnya apa? Ucapan kafir kalau tidak sesuai, maka kata Nabi akan kembali kepada yang mengucapkannya. Ini bahaya gitu. Jadi bahayanya memang seperti itu. Jadi jangan. Wa in kana kafiron, nah bahkan kata beliau, supaya kita bisa lembut hati kita nih, bahkan sekalipun bertemu dengan orang kafir. Orang kafir nih, Bu, bayangin. Kalau tadi kita ketemu sama orang yang mungkin dia khilaf, mungkin dia karena nggak tahu melakukan kesalahan, ini sama orang kafir. Apa kita bilang? La adri asa ayyuslima wa yuhtama lahu bi khairil amal. Saya ini nggak tahu ya Allah. Boleh jadi dia akan meninggal dan sebelum meninggal dia sudah masuk Islam dan dia menutup kehidupannya dengan amal yang baik. Saya ulangi ya, kalau bertemu dengan orang kafir, ya Allah, saya nggak tahu. Boleh jadi dia di penghujung hayatnya dia masuk Islam dan dia menutup kehidupannya dengan amal yang baik. Wayan salabil islami, wayan salabi islamihi minadzunubi kamatan sallu sya'ratu minal ajib. Dan dengan keislamannya engkau hapuskan semua dosa-dosanya sebagaimana rambut terlepas daripada adonan. Maksudnya rambut terlepas dari adonan gini, Bu. Ini rambut nih, kita masukin ke adonan. Kotor nggak? Kotor. Kita tarik tuh rambutnya. Udah nggak bersisa di sini, Bu ya. Nah, maksudnya ini adonan ini dosa, gambarannya adonan ini dosa, rambut kita nyemplung di situ. Kita ambil tuh. Nggak ada tuh nempel, nggak ada. Nah, orang yang berislam tuh gambarnya seperti itu. Dia nyemplung ke kubangan dosa, tapi ketika dia berislam, ditarik tuh rambut, maka ini adonan udah bisa dipakai bersih dan rambutnya pun bersih. Semua dosa lahir batinnya itu dibersihkan sama Allah. Gitu. Jadi kalau ketemu sama orang kafir tuh gitu, Bu. Ya Allah, saya nggak tahu, mungkin aja di penghujung hayatnya dia masuk Islam dan dia menutup kehidupannya dengan amal yang baik, dan dari keislamannya engkau hapuskan semua kesalahan lahir dan batinnya. Wa amma ana, adapun saya ini ya Allah yang hari ini muslim nih, yang hari ini muslim, wal a'yadzu billah, dan tentu kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini ya. Fa asa ayyudillani, bisa saja ya Allah engkau menyesatkan saya. Bisa saja saya nanti di penghujung itu saya tersesat. Fa akfuru, lalu aku menjadi orang yang kafir. Fa yuhtamuli bisuil amal, lalu menutup kehidupan ini dengan amal yang buruk. Fayakunu huwa godan minal muqarrabin, dan boleh jadi dia menjadi nanti nih pada hari kiamat menjadi orang yang didekatkan dengan kebaikan. Wa akunu ana minal mub'adin, dan aku dijadikan orang yang jauh dari kebaikan. Paham Bu ya? Jadi ketika ketemu dengan orang kafir pun kita nggak mencela, kita akan mengatakan ya Allah, boleh jadi dia hari ini kafir, tapi boleh jadi nanti di penghujung itu dia akan berislam dan dengan keislamannya Engkau ampuni semua dosa-dosanya. Sedangkan saya ini ya Allah yang masih hidup seorang muslimah, boleh jadi di ujung kehidupan dia disesatkan, ternyata malah kafir dan menutup kehidupannya dengan amal yang buruk. Dan kita berlindung di sini waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini, gitu Bu ya. Dan supaya kita ini nggak merasa sombong bahkan dengan keislaman kita sendiri. Termasuk yang pernah saya sampaikan, istighfarnya seseorang ada yang mengantarkan seseorang kepada neraka. Ada yang ingat? Kita istighfar nih, tapi istighfarnya kita justru mengantarkan kita ke pintu neraka. Ada istighfar untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya kayak gitu? Nah, astagfirullahaladzim, padahal lo Bu ya, dia 5 tahun lo pengajian,
tapi tetap aja kayak setan kelakuannya. Nah, udah bagus tuh istighfarnya, udah bagus, tapi isinya itu celaan dan merendahkan. Nah, istighfar model kayak gini juga sama, bisa mengantarkan orang ke pintu neraka. Pokoknya latih nih Bu, jangan sampai dalam hati ini saya lebih baik dari dia, jangan. Kita harus mengatakan dia lebih baik dari saya. Saat bertemu dengan orang keburukan juga sama, orang yang melakukan keburukan, ya Allah, kayaknya dia melakukan keburukan karena nggak tahu. Ya Allah, maafkan dia, ampuni dia, bimbing dia ke jalan yang baik. Mendingan kayak gitu Bu ya, lebih tenang nggak? Lebih tenang hati kita. Maka saya sampaikan berkali-kali buat para bunda, Islam saja tidak cukup, bersyariah saja pun tidak cukup. Ya Bu ya, kita akidah kita baik, syariah kita baik, akhlak kita buruk. Nah, ini juga nggak masuk kualifikasi orang yang masuk ke dalam golongan orang yang baik nanti di akhirat. Tapi kalau ada orang yang akhlaknya baik, syariatnya baik, akidahnya buruk juga ya nggak bisa. Jadi tiga-tiganya kita sama-sama belajar. Akidahnya kita belajar, syariahnya, sholat, puasa, haji, sedekah, terus kemudian apa? Baca Quran juga belajar. Tapi ingat, akhlak juga kita perlu belajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sampai jam 9:30 ada yang mau ditanyakan? Sebelum itu saya kembalikan dulu ke MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bu. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini ayat ini menarik Bu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus nanti masalah ain Bu ya. Mau? Nah, masalah ain ini soalnya berkaitan dengan diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Gitu ya, ain itu. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu Bu. Kalau misalnya Bunda ingin menjawab pertanyaan yang isinya tentang kebaikan atau sesuatu yang sifatnya prestis Bu. Contoh misalnya ibu anaknya bekerja di perusahaan A, yang kalau disebut orang pasti akan terkagum-kagum, ya Bu ya. Jarang Bu ya, kita bukan sedang merendahkan satu profesi apapun. Anaknya di mana? Jadi marbot sekolah. Kalau marbot sekolah Bu ya, kalau ini kan marbot masjid. Ini marbot sekolah, ngejaga sekolah. Ya kalau pagi nyapu, sore nyapu gitu. Jarang rasa-rasanya orang mengatakan, Masya Allah ya, anaknya tukang sapu, Masya Allah. Ya ada, selebay itu nggak ada kan? Nggak ada, selebay itu ngolok jadinya jatuhnya. Misalnya kenapa yang jadikan contoh tukang sapu ya, karena abi saya juga sama, penjaga sekolah. Ya, abi dan umi itu almarhumah juga penjaga sekolah. Hari pagi-pagi nyapu, sore nyapu, terus nyiapin teh buat para guru gitu. Nah, jarang orang tuh sampai sekagum itu melihat orang itu kerja di situ. Tapi ada satu perusahaan kalau disebutkan namanya, orang tuh akan, wih bisa ya, wah gitu. Benar ya Bu? Ya ada nggak? Ada. Ini nggak bisa dipungkiri. Di mana nggak usah disebutin di mananya. Ibu anaknya kerja di mana? Di sini. Wah Bu, banyak tuh yang satu. Ada aja ini salah satu di antara mereka yang mungkin nggak seneng karena mungkin anaknya juga ikut tes ternyata nggak lulus. Oh iya, ini baru semalam dapat curhatan ya, istri yang cerita gitu. Jadi istri cerita, Bang, ada orang yang dapat promosi di perusahaannya dan dia tesnya tuh lulus bagus. Nah ternyata setelah dengar tes itu kawan-kawannya ini, padahal dia istrinya bukan yang bekerja. Coba bayangin Bu, yang kerja suami, yang kena dampak istri. Jadi kayak diasingkan itu di lingkungan ininya. Dia cerita sampai nangis tuh kemarin tuh, saya dengar juga sepintas si ibu ini sampai curhat sampai segitunya, sampai nangis ngerasa dijauhin sama teman-teman lingkarannya itu. Padahal sebelum ada promosi biasa aja makan bareng, tapi setelah ada pengumuman dan orang ini naik jabatannya, dipromosikan, udah mulai berubah tuh. Tidak setiap orang tuh suka dengan kebaikan yang Allah titipkan kepada
kita. Terus gimana caranya? Nah, berlindung dari ain yang seperti ini. Pastikan setiap ada pertanyaan yang itu ada prestis di sana, ada kalau kita sebutkan orang tuh seneng, orang tuh bangga, orang itu merasa wah gitu. Pertama kali yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ibu anaknya di mana? Alhamdulillah. Nah, sebutin tuh di mana? Di situ. Sambil dalam hati kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Atau a'udzubikalimatillahi tammah min kulli ainil lammah wa min kulli syaitaniu wahamah. Boleh. Ustadz yang biasa aja bisa nggak bisa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Gak usah dibisikin di telinga temannya satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu-satu dirukyahin, ya nggak usah. Pastikan setiap kali ditanya tentang kebaikan, ucapkan pertama kali alhamdulillah. Alhamdulillah anak kemarin keterima di perusahaan A, gitu. Nah nanti ketika ada orang yang nggak suka di dalam hatinya, kemudian memuji dengan pujian yang tidak melibatkan Allah, bisa ya, bisanya itu bukan karena muji, tapi nggak percaya gitu kan, anakku nggak lulus, anakmu lulus gitu loh. Nah itu bisa ditangkal dengan kalimat-kalimat thayyibah tadi, bisa ditangkal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah setelah itu bunda pulang ngerasa gelisah betul, gak bisa tidur malamnya. Nah ini kemungkinan bisa jadi selain karena dosa. Nah bisa juga karena ain. Apa yang dilakukan? Ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, perbanyak istighfar, kemudian baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya baca surah Al-Falaq dan An-Nas sambil diniatkan untuk meruqyah diri. Karena ain itu kan ngeri bu ya. Saya kasih contoh kasus sebulan terakhir. Sebelum saya kemarin pergi ya. Sebulan terakhir itu ada orang yang curhat datang ke rumah, Ustadz, kenapa ya saya ini sekarang itu susah makan? Sejak kapan bu? Ada mungkin sekitar 2 mingguan ini. 2 mingguan ini udah nggak enak makan sudah. Ya namanya orang biasa makan normal, terus dihajar dia nggak bisa makan. Makan tuh kayak nggak selera aja bu gitu ya. Makan cuman ya sudah 2 sop udah 3 sop. Ya kurus lah, dihajar 2 minggu. Ya, kurus ya. Ya kurusnya bukan kurus normal, agak-agak beda lah, matanya juga cekung gitu ya. Beda. Apakah dimungkinkan terkena ain? Coba 2 minggu tarik ke 2 minggu sebelumnya, ada nggak kejadian yang membuat ibu ini merasa bahagia, diingat-ingat lagi? Ada Ustaz. Kenapa? Saya jalan keluar ke Eropa. Jalannya kemana? Ya ke Eropa. Dan nih, terus saya posting foto tuh Ustaz. Foto di sini, gaya ini, posting ini, banyak betul gitu. Pas dilihat, ada nggak bu? Coba lihat dulu, ada nggak postingan itu yang membuat orang tuh kagum? Ya banyak Ustaz, bahkan orang muji gitu kan. Wah pengen jalan ke sana, belum banyak betul pujian. Nah ketika posting ada nggak kalimat yang menyandarkan pujian itu kepada? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang nggak pernah ikut pengajian, nggak tahu dia bahwa dia tahu airnya karena ada saudaranya yang ngasih tahu. Gitu. Nah dimungkinkan terkena angin. Terus gimana Ustaz? Hapusin mau nggak fotonya? Dihapusin semua, mau yang di IG, mau yang di FB, yang di TikTok, semuanya hapusan. Dihapus semuanya, istighfar lah, baru ruqyah. Dan sehari ini udah ingat dosa, baikin sholat, ngaji setelah sholat maghrib. Saya perintahkan untuk membaca surah Al-Baqarah. Selepas habis maghrib diniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Seminggu balik sudah, makanya udah mulai normal dan seterusnya. Nah ain ini memang bahaya seperti itu. Tapi tidak setiap orang yang kena gangguan tuh bisa kita katakan ain. Makanya ada diagnosa. Kayak anak nih kok kurus banget gitu ya. Boleh jadi. Hadisnya sahih. Nabi menyampaikan ketika bertemu dengan keluarga Ja'far. Dilihat sama Nabi, ya Allah, ini kayaknya kemungkinan kena ain. Ini keluarga ini kemungkinan punya ain. Apa kata Nabi? Panggilkan orang dan ruqyah keluarga Ja'far. Nabi yang merintahkan. Jadi kalau ada orang kurus-kurus banget gitu ya. Tapi kalau memang model dari sana memang sudah minimalis ya beda bu ya. Ini memang kurusnya agak beda lah, kelihatan bu ya, kurus normal sama kurus beda, kelihatan beda. Ustaz saya kurus ya wajar, kalau 70 tahun memang lah agak kurus berkurang ya wajar. Tapi kalau kurusnya nggak normal, termasuk penyakit-penyakit yang kayak kena gula, ya diabetes itu. Bisa nggak dengan ruqyah? Bisa aja, karena boleh jadi salah satu yang menyebabkan ibu kena penyakit tadi karena apa? Karena ain juga bisa. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas khusus ya tentang ain dari awal sampai akhir insya Allah. Dan kalau bunda punya pertanyaan seputar ain nanti insya Allah kita bahas. Dan nanti juga di sini ada nanti di bab penghujung ya. Nanti kita cepetin lah untuk masalah ain. Mungkin
bulan depan nih insya Allah kita akan masuk ke bab ain, supaya masuk ke Ramadan kita nggak kena ain, terutama pas hari pertama di bulan Ramadan yang kita ke masjid bersama-sama sambil memamerkan ruko baru. Sengaja Bu ya bawa gini gitu ya, sejadahnya juga pokoknya kalau hari pertama itu apa aja dikeluarin ya, ruko baru, jilbab baru, baju baru, padahal buat lebaran sih bajunya Bu. Lebaran duluan dia ya, seperti itu gambarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pastikan setiap kali jawaban tentang kebaikan itu dimulakan dengan apa? Alhamdulillah, masya Allah, barakallah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain boleh satu lagi? Silakan Bu. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Yang pertama saya doakan mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa dan peninggi derajat, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat ibu ya insyaallah. Yang kedua berkenaan dengan posting foto anak. Sama, posting foto anak juga boleh. Cuman ingatkan bahwa nanti ketika akan posting sebut dulu kalimat di awal itu alhamdulillah misalnya. Misalnya bulan ini nih saya mau posting barakallah ya, barakallahu fiik anak bunda, bulan ini sudah suka membaca, sudah mulai suka coret-coret dan seterusnya. Yang pertama kali diucapkan adalah kalimat yang baik. Itu untuk apa? Paling tidak mencegah orang itu untuk melontarkan yang buruk-buruk tadi gitu ya. Ustaz, berarti namanya suuzon dong. Namanya suuzon. Bu, ibu kalau malam pintu rumah itu dikunci atau enggak? Kunci. Kenapa dikunci? Ya, aman. Suuzon. Ya, aman. Belum tentu ada maling. Ibu sudah suuzon aja jadi orang. Pas nggak ke situ? Nggak pas. Karena bab suuzon itu bukan gitu. Paham ya? Jadi lebih baik kita mengunci pintu sekalipun tidak ada yang maling, daripada kita tidak menutup pintu tapi kita merasa was-was sepanjang malam. Paham? Nah sama halnya seperti itu Bu. Ibu posting apapun, lebih baik kita bangun pagarnya sebelum ada orang lain masuk ke rumah itu ya Bu ya, daripada kita was-was nih jangan-jangan gara gitu. Makanya setiap kali posting kebaikan atau posting kabar gembira maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Boleh Bu ya, boleh. Kalau saya ya boleh aja Bu. Kalau saya mengambil pendapat yang boleh. Kan ada yang bilang jangan terlalu posting banyak foto-foto anak. Ya memanglah kekhawatiran itu kan ada. Tapi kita juga tahu ilmunya. Apa ilmunya? Membentengi semua itu dengan kalimat-kalimat yang baik. Bukan cuma tulisan aja. Kita juga sering ngelus kepala anak kita dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya, atau dengan membaca surah Al-Falaq atau surah An-Nas seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini bisa disampaikan insyaallah bulan depan mungkin ya Mbak ini. Nah, kita bahas tentang ain ya, karena dari penghujung dari kitab ini berbicara tentang perlindungan diri. Nanti kita khususkan insyaallah di bulan depan berkenaan dengan apa itu ain, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana cara untuk melindungi diri kita dari ain, dan termasuk kalau sudah terjadi kita harus ngapain. Nah itu nanti kita akan bahas insyaallah di bulan depan. Persiapkan aja pertanyaan yang berkaitan dengan ain, dengan ruqyah dan sebagainya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama doa dulu. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang hari ini punya urusan Allah mudahkan urusannya. Dan
dan mudah-mudahan Allah bahagiakan hati kita, Allah lapangkan hati-hati kita, Allah tidak menyimpan tidak memperkenankan untuk menyimpan dendam di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.